Topik kita kemudian berikutnya adalah menyembelih sembelihan untuk jin. Jadi menyembelih sembelihan untuk jin. Di bab ini ada banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makanan yang diharamkan itu adalah uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Jadi kalau sesuatu itu disembelih untuk selain Allah, itu termasuk yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai. Al maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Kemudian apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu diharamkan. Maka menyembelih sembelihan untuk jin itu jelas diharamkan. Maka para ulama sepakat bahwa menyembelih untuk jin adalah haram. Bahkan ini adalah perbuatan syirik, karena ini adalah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim menjauhi menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Seperti menyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani ya? Yang seperti apa itu, Pak? Yang warnanya ireng kabeh. Atau ayam pitik mulus misalnya. Putih mulus misalnya, yang warnanya putih semua. Jadi kadang-kadang hitam semua, kadang-kadang putih semua. Yang dipersembahkan untuk syarat untuk mendapatkan pesugihan misalnya, maka itu hukumnya adalah haram. Atau menyembelih sesuatu yang kepalanya disajikan untuk misalnya penunggu segoro kidul misalnya, maka ini sembelihannya hukumnya adalah haram, karena Bapak Ibu yang berbahagia dipersembahkan untuk bangsa jin. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, seorang muslim tidak boleh untuk mengkonsumsinya, apalagi melakukannya. Jadi mengkonsumsi saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Saya jadi ingat dulu kita di pesantren pernah suatu saat ada yang nyumbang seekor sapi atau kerbau, saya lupa ingat itu. Yang jelas hewan yang besar karena kepalanya tidak ada. Jadi hewan yang besar kepalanya tidak ada, diberikan ke pesantren. Oleh pesantren diterima dengan baik. Nah, tetapi kemudian ada yang janggal, loh kok kepalanya tidak ada. Maka pengurus kemudian segera menghubungi yang nyumbang tadi, Pak, kok kepalanya tidak ada? Lalu kemudian ternyata bapak ini mengatakan kepalanya untuk tumbal. Gubrak, kaget nih. Maka apa yang dilakukan saat itu? Saat itu menambahi pekerjaan santri, yaitu membuat galian yang lebarnya 3x2, dalamnya lebih dari 2 meter. Jadi nambahi pekerjaan santri, harus buat kuburan untuk hewan tadi. Jadi hakikatnya orang tadi sedang nyumbang apa malah ngrekasake wong. Jadi ngrekasake wong karena ternyata tadi adalah hewan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena disajikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Yahya bin Yahya pernah berkata bahwa sebagian para penguasa memerintahkan untuk menggali sebuah mata air untuk dialirkan bagi penduduknya. Nah, pada saat mengalirkan air bagi penduduknya, kemudian dia menyembelih binatang untuk para jin agar jin-jin itu tidak mengeruhkan airnya. Jadi di masa itu disebutkan oleh Imam Yahya bin Yahya bahwasanya ada penguasa, maksudnya penguasa itu para pemimpin yang punya kebiasaan membuat sembelihan, yang sembelihan itu ditujukan untuk bangsa jin agar tidak mengganggu, tidak mengeruhkan air.
lalu dia memberi makan kepada orang-orang dengan daging sembelihan itu. Jadi itu biasa dilakukan di zaman dahulu. Maka ketika hal itu terdengar oleh Ibnu Syihab, maka dia berkata, sesungguhnya dia telah melakukan sembelian yang tidak halal baginya, juga memberikan kepada orang-orang dengan sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Karena Rasulullah SAW melarang untuk memakan sembelian yang diperuntukkan kepada jin. Jadi biasanya dimaksudkan untuk selamatan, untuk tolak bala. Ini biar tidak diganggu oleh setan, maka kemudian disembelihkan kambing. Biar tidak diganggu oleh jin, maka diberikan sembelian berupa ingkung. Dimaksudkan sebagai sesaji kepada bangsa jin itu. Maka sembeliannya ini hukumnya adalah haram. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka sebaiknya kita sebagai umat Islam menjauhi hal yang semacam itu, baik mengkonsumsinya atau juga melakukannya. Memang mereka mengatakan kami tidak menyembah jin, kami hanya memberi makan supaya dia tidak mengganggu, kami hanya berbagi. Bukankah sesama makhluk kita boleh berbagi? Padahal Bapak Ibu sudah jelas Rasulullah SAW mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Karena di antara bentuk ibadah itu adalah membuat sembelihan. Maka kalau demikian, meskipun mereka mengaku tidak menyembahnya, tetapi ini bentuk ketundukan kepada bangsa jin. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Lah kalau ternyata kemudian dengan disembelihkan itu jadi lancar, Bapak Ibu, lancar dan tidak lancar ini terjadi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sembelian. Itu saja yang dipahami dengan cocokologi, dicocok-cocok lho, rak saiki lancar toh. Padahal andai pun tidak disembelihkan ya biasa saja. Tetapi kemudian keyakinan masyarakat kadang digaduk-gadukno. Ternyata pas tidak menyembelihkan kemudian terjadi sesuatu. Loh, ora disembelihke dadi toh. Ya itu hanya cocokologi. Nah, hanya dicocok-cocoki saja. Padahal tidak ada hubungannya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya harus yakin wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ikhtiar, maka ikhtiar yang nampak. Oh, jalan ini sering kecelakaan. Kenapa? Gelap, berarti penerangannya. Kenapa? Karena banyak tikungan, berarti dikasih rambu-rambu. Misalnya kecepatan maksimal 30 km per jam. Kalau dilanggar ya sudah, wong kecepatan disuruh 30 km per jam di jalan yang banyak tikungan 100 km per jam jatuh ya sudah lumrah. Bukan karena diganggu oleh setan, bukan karena tidak dikasih tumbal, karena tidak memperhatikan rambu-rambu, tidak ditaati dan seterusnya. Atau misalnya kemudian setelah dikasih kerbau itu tidak terjadi kecelakaan laut kan misalnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalau orang mentaati larangan mandi di laut ya insya Allah tidak kecelakaan. Tapi sudah dikasih tulisan larangan mandi di laut, tapi masih melanggar. Nah, kemudian terjadi kecelakaan laut. Ini tidak usah dihubung-hubungkan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang semacam itu tadi seperti yang disampaikan oleh Al-Alamah Syamsuddin, beliau berkata bisa disamakan dengan adat pada saat sebelum Islam, yaitu menghiasi hamba sahaya perempuan yang cantik dan memakaikan pakaian yang paling indah padanya, lalu melemparkannya ke dalam sungai Nil agar airnya kembali mengalir. Nah, kalau di sini menurut Syekh Al-Alamah Syamsuddin disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali bahwasanya ke sungai Nil pada saat itu perempuan hamba sahaya ini dilemparkan ke sungai. Sungguh malang dan kasihanlah perempuan ini, sudah cantik, sudah hamba sahaya, sudah dilemparkan pula. Kasihan sekali. Jadi mengorbankan nyawa untuk
sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan adat jahiliyah itu melalui tangan yang ditakuti oleh para jin, yaitu adalah Al-Faruq Umar bin Khattab yang telah menghancurkan adat hina ini. Begitulah, seandainya yang menggali mata air ini dan yang lainnya adalah laki seperti Umar, niscaya setan akan menyingkir darinya dan air akan mengalir meskipun mereka tidak rela. Jadi yang penting kalau kita ada keberanian, insya Allah tidak apa-apa dan tidak perlu menyembelih satu sembelihan pun, meskipun hanya seekor burung atau juga lebih kecil darinya. Jadi kalau kita ini berani, insya Allah setan akan menyingkir.